Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan pasar modal syariah. Anggota kelompok kami, yang pertama saya Bella Febrianti, NIM 63, yang kedua Anissa Eka, NIM 77, yang ketiga Winda Ratlin, NIM 134, yang keempat Andini Vidyasari, NIM 226. Yang pertama, pengertian. Yang dimaksud dengan pasar modal adalah transaksi modal di antara pihak penyedia dana atau investor dengan pihak yang memerlukan modal atau pengusaha dengan menggunakan instrumen saham, reksadana, dan instrumen turunannya. Sedangkan yang dimaksud dengan pasar modal syariah adalah pasar modal yang seluruh mekanisme kegiatannya, terutama mengenai emiten atau perusahaan yang akan melakukan penjualan surat-surat berharga atau melakukan emisi di bursa. Jenis efek yang diperdagangkannya telah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Yang kedua, peranan pasar modal syariah. Peranan pasar modal sangat penting bagi perekonomian dalam suatu negara. Oleh karena itu, dalam operasinya, pasar modal harus efektif dan efisien dalam rangka mengelola dana masyarakat yang kemudian dialokasikan untuk proyek investasi. Oleh sebab itu, harga saham dalam bursa efek juga harus efisien. Hal tersebut berkaitan erat dengan efisiensinya sebuah informasi atau informational efficiency. Informasi yang efisien akan mencapai keteraturan dalam menerima informasi, sehingga tidak ada perbedaan dalam memanfaatkan informasi antara satu dengan pihak yang lain. Misalnya, perdagangan saham di suatu pasar sekunder. Perubahan yang terjadi pada nilai saham bisa disebabkan karena munculnya informasi baru. Operasinya yang efisien penting agar harga yang efisien juga tercapai. Dengan kata lain, biaya minimum sangat penting dalam pasar modal. Karena tujuan utama pasar modal adalah mencapai pasar yang efektif dan efisien. Yang ketiga, prinsip-prinsip. Prinsip dasar transaksi menurut syariah yang ditawarkan menurut Punco Winoto dikutip oleh Profesor Dr. Abdul Ghafur Ansari sebagai berikut. Yang pertama, transaksi dilakukan atas harta yang memberi nilai manfaat dan menghindari setiap transaksi yang zalim. Setiap transaksi yang memberi manfaat akan dilakukan dengan bagi hasil. Yang kedua, uang sebagai alat pertukaran, bukan komoditas perdagangan di mana fungsinya adalah sebagai alat pertukaran nilai yang menggambarkan daya beli suatu barang atau harta. Yang ketiga, setiap transaksi harus transparan, tidak menimbulkan kerugian atau unsur penipuan di salah satu pihak, baik secara sengaja maupun tidak sengaja. Yang keempat, risiko yang mungkin timbul harus dikelola sehingga tidak menimbulkan risiko yang besar atau melebihi kemampuan menanggung risiko. Yang kelima, dalam Islam setiap transaksi yang mengharapkan hasil harus bersedia menanggung risiko. Yang keenam, manajemen yang tidak mengandung unsur spekulatif dan menghormati hak asasi manusia serta menjaga kelestarian lingkungan hidup. Yang keempat, fungsi dan tujuan. Fungsi pertama, pelaku terlibat dalam kegiatan bisnis secara keseluruhan. Yang kedua, stockholder mendapatkan manfaat likuiditas dari aktivitas penjualan saham. Yang ketiga, menghimpun dana dari pihak luar untuk dijadikan sebagai modal untuk perkembangan produksi. Yang keempat, operasi bisnis harus dipisahkan dari fluktuasi. Yang kelima, karakteristik pasar modal syariah. A. Bebas dari pemaksaan. Seluruh investor mempunyai kebebasan dalam transaksi dan juga membuat kontrak investor juga bebas merahasiakan informasi yang didapatnya. B. Bebas dari salah interpretasi. Investor mempunyai hak untuk mengakses informasi yang benar agar tidak terjadi kesalahan dalam interpretasi. C. Hak untuk mendapatkan informasi yang sama. Jika investor memiliki informasi, maka harus disebarkan kepada investor lainnya, karena pada dasarnya seluruh investor mempunyai hak untuk mengakses informasi yang sama. D. Hak untuk memproses informasi yang sama. Seperti yang sudah dijelaskan, investor mempunyai kedapatan yang sama rata untuk memproses informasi yang telah didapatkannya, dengan catatan tidak merugikan pihak lain. E. Bebas dari gejolak hati. Karena kurang mengendalikan diri, seorang investor juga bisa berbuat kesalahan. F. Hak untuk
bertransaksi pada harga yang efisien. Investor bebas dalam bertransaksi tentang harga yang menurut sudut pandangnya adalah benar dan efisien. G. Memiliki persamaan daya tawar-menawar. Setiap investor mempunyai persamaan daya tawar-menawar dalam setiap transaksi. Setelah ini akan dilanjut oleh teman saya, Anissa Eka. Yang keenam yaitu instrumen pasar modal syariah yang dibagi menjadi 5, yaitu yang pertama saham. Bagi para investor muslim, investasi saham atau equity investment menjadi preferensi dalam menggantikan sertifikat deposito atau investasi pada interest bond. Meskipun dalam fikih klasik menyatakan bahwa equity tidak dapat disamakan dengan instrumen keuangan islami, contohnya kontrak al-mudarobah dan al-musyarakah. Yang kedua yaitu pasar sekunder. Pasar modal yang efektif dalam literatur keuangan harus dapat menciptakan likuiditas biaya transaksi yang minim sebagai ketentuan terciptanya efisiensi harga. Harga yang sebenarnya menggambarkan nilai intrinsik perusahaan. Kemungkinan terjadinya jual beli saham di bursa efek pada pasar sekunder diakibatkan oleh adanya izin jual beli saham sesuai harga pasar. Yang ketiga yaitu penjualan margin. Margin trading merupakan kegiatan jual beli secara kredit. Dengan penjualan saham secara margin memerlukan investor untuk mendeposit atau meminjamkan dananya pada broker atau makelar dalam membeli saham dengan nilai persentase tertentu. Yang keempat, pasar sekunder untuk obligasi. Di pasar sekunder, kegiatan jual beli obligasi bertujuan untuk likuiditas atau asuyulah. Sesungguhnya Islamic bond merupakan investasi jangka panjang hingga jatuh tempo atau maturitinya. Trading yang terjadi hanya pada saat jatuh tempo yang mana harga pada par nominalnya sama tertera pada syahdah ad-dain atau sertifikat obligasi. Bait ad-dain adalah kontrak yang dilakukan jika pada saat jatuh tempo tidak ada kegiatan jual beli. Yang kelima yaitu pasar derivatif dalam perspektif syariah. Derivatif adalah termasuk bentuk financial engineering atau rekayasa keuangan yang digunakan untuk membentuk strategi dan solusi inovatif dalam manajemen risiko. Bentuk rekayasa keuangan yang sering dipakai antara lain forward atau future dan option. Derivatif dilarang oleh sebagian besar ulama karena terdapat unsur gharar, sedangkan beberapa pendapat ulama mengemukakan bahwa derivatif merupakan bentuk manajemen risiko dalam mengangkal gharar. Ketujuh, ada obligasi. Yang terdapat perbandingan obligasi konvensional dan obligasi syariah. Berdasarkan artinya, obligasi syariah yaitu merupakan sebuah investasi yang berbasis syariah yang tidak hanya melihat keuntungan akan tetapi juga melihat halal atau haramnya investasi tersebut dan apakah sudah sesuai dengan prinsip-prinsip yang ada dalam ekonomi Islam. Sedangkan menurut obligasi konvensional yang hanya mementingkan keuntungan saja. Berdasarkan keuntungan, obligasi konvensional menggunakan sistem profit and loss sharing atau berdasarkan atas margin atau VI yang telah ditetapkan sebelumnya. Sedangkan menurut obligasi konvensional yaitu berdasarkan besarnya bunga yang telah ditetapkan oleh pihak yang bersangkutan. Berdasarkan transaksi, obligasi syariah yaitu berdasarkan akad yang telah disepakati bersama. Beberapa akadnya yaitu al-mudarobah, al-musyarakah, al-murabaha, as-salam, al-istisna, dan al-ijarah. Sedangkan menurut obligasi konvensional tidak menggunakan akad. Yang kedelapan yaitu hukum Islam bagi pelaku pasar modal dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama para investor. Dalam Islam, investor diperbolehkan menerima pendapatan dalam bentuk dividen. Namun di bursa efek terdapat investasi lain yang mengandung bunga tetap yang telah ditentukan sebelumnya. Misalnya saham preferen, obligasi, dan surat dagang jangka pendek atau commercial paper. Hal ini diperbolehkan dalam Islam karena Islam hanya memperbolehkan perdagangan yang mana pendapatannya belum ditentukan sebelumnya. Dengan kata lain, sistem perdagangannya tidak boleh seperti judi yang mana barang atau hartanya tidak nyata. Yang kedua yaitu para spekulator dibagi menjadi 4. Yang pertama, seseorang spekulator dalam bursa efek kerap kali memanipulasi harga saham di pasar. Manipulasi harga tidak diperbolehkan dalam syariah karena hal ini dapat berkembang menjadi judi. Yang kedua, pialang atau broker adalah sebagai konsultan tentang keputusan yang diambil oleh klien apakah klien melakukan penjualan atau sebaliknya, yaitu melakukan pembelian saham. Namun banyak terjadi manipulasi yang dilakukan oleh pialang atau broker kepada pelanggannya. Yang ketiga, hedger adalah pihak
yang melakukan aktivitas spekulatif dengan cara mengatur pembatasan harga untuk melindungi keuntungan. Yang keempat, arbitraser adalah pihak yang terlibat dalam pengambilan keputusan arbitrase, akan tetapi dalam penjualannya tidak sama seperti ketika pembeliannya, yang mana pembeliannya dapat dilakukan secara serempak. Oleh karena itu, arbitraser harus membawa surat-surat berharga yang tersedia. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.